Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa alimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahshan ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Hadratul kiram, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang senantiasa kami nantikan fatwa-fatwanya. Yang terhormat Ketua PDDMI Kabupaten Malang, panjenenganipun Kiai Haji Imam Sibaweh. Yang terhormat Ketua PDDMI Kabupaten Mojokerto beserta rombongan. Dan yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Al-Azhar Turen, Ustadz Maftuhin SPDI beserta jajaran anggotanya, Ketua KBIHU Al-Azhar Turen, beliau Insinyur Haji Endi Anatoli Harjo beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Ibu Peranan Wanita Masjid Besar Al-Azhar yang diketuai oleh panjenenganipun Dr. Anda Hajah Darwati beserta anggotanya. Yang saya hormati Ketua Ormas Masjid Besar Al-Azhar beserta anggota, dan hadirin sekalian, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa dipertemukan di gedung KBIHU Al-Azhar Kecamatan Turen ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semoga silaturahmi yang dikemas dalam studi tiru pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mojokerto ke pengurus daerah Dewan Masjid Kabupaten Malang yang bertempat di PCDMI Kecamatan Turen, tepatnya di gedung KBIHU Al-Azhar ini, semoga silaturahmi kita tercatat sebagai ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga, sahabat, penerus perjuangan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan selamat datang yang nanti akan disampaikan oleh pengurus atau Dewan Pembina yang diwakili oleh panjenenganipun Dr. Andos Haji Mu'alimin. Sambutan kedua oleh Ketua PDDMI Kabupaten Mojokerto. Sambutan selanjutnya Ketua PDMI Kabupaten Malang. Disusul sambutan selanjutnya Ketua PCDMI Kecamatan Turen, dan penyampaian profil company Yayasan Masjid Besar Al-Azhar yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Besar Al-Azhar Turen.
Kemudian acara yang ketiga yaitu dialog yang nanti dipimpin langsung oleh Ketua PDDMI Kabupaten Malang. Acara keempat adalah penyampaian cindramata. Acara kelima doa yang akan dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Ramadan Khotib MHI. Acara keenam tinjau lapangan dan ramatama. Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berguna bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ridhonya dengan bacaan suratul Fatihah, Al-Hadiniyah Sholihah wa bisafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Dr. Handos Haji Mu'alimin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Yang kami hormati para alim ulama, yang kami tunggu nasihatnya, Bapak Ibu segenap pengurus Yayasan Masjid Besar Al-Sarturen, Bapak pengurus DMI Kabupaten Malang, Bapak dan anggota dan rombongan pengurus DMI Kabupaten Mojokerto. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena Allah Ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, iman, Islam, kesehatan. Alhamdulillah di sore ini kita bersama-sama dapat melaksanakan silaturahmi, yaitu dalam rangka kunjungan studi banding atau studi tiru dari yaitu DMI Kabupaten Mojokerto ke DMI Kabupaten Malang dan Yayasan Masjid Besar Al-Sarturen. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan petunjuk pada kita sekalian jalan yang lurus berupa dinul Islam. Senantiasa kita harapkan syafaatnya baik dunia maupun di akhirat nanti. Tiga kalinya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rombongan DMI Kabupaten Mojokerto yang telah mempercayakan kepada kami untuk melaksanakan yaitu studi tiru pada sore hari ini. Untuk itu dengan ucapan sugeng rawuh, selamat datang, ahlan wa sahlan bi kudurikum. Mudah-mudahan dalam acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan silaturahmi ini dapat kita sambung untuk hari-hari yang akan datang. Dan mudah-mudahan juga dalam silaturahmi ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini fid dunya wal akhirah. Demikian manakala dalam pelaksanaan ada kekurangan di sana sini, kami mewakili dari DMI Kabupaten Malang maupun Yayasan Masjid Besar Al-Sarturen mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti seusai acara ini saya doakan mudah-mudahan nanti setelah selesai perjalanan dari Turen atau Malang menuju Sidoarjo, menuju Mojokerto, mudah-mudahan yaitu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat selamat dan sampai tujuan selamat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua PDDMI Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Panjenenganipun Dr. Handos Kiai Haji Nur Rahmat MM. Kepadanya kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama yang senantiasa saya taati, wabil khusus Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang, panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Sibawe, sekaligus yang sangat saya muliakan panjenenganipun Al Mukarram Dr. Kiai Haji Romdoni. Ini termasuk salah satu jimatnya PWNU juga. Ngapunten nih. Dan segenap para kiai, baik jajaran PDDMI Kabupaten Malang maupun Kabupaten Mojokerto yang senantiasa saya hormati, saya muliakan, dan Ketua PC DMI Kecamatan Turen, sekaligus para takmir di Masjid Al-Azhar yang sangat kami hormati dan kami tunggu ilmunya, wejangannya untuk kita akan diseminasikan di Kabupaten Mojokerto. Kemudian segenap jajaran pimpinan DMI Kabupaten Mojokerto, Ketua BKMM DMI Kabupaten Mojokerto, sekaligus hadirin semuanya yang sama-sama dirahmati Allah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sore hari ini kami dapat bersilaturahim bersama dengan pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang, PCDMI Kecamatan Turen, dan sekaligus Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen. Mudah-mudahan silaturahim ini dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam semoga tetap pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan suri tauladan kepada kita sekalian. Para kiai yang sangat saya hormati, khususnya di Turen ini, pertama perlu kami sampaikan ta'aruf dulu. Kami yang hadir di sini sebagai pimpinan rombongan tentunya membawa pasukan yang cukup menyusahkan dengan Turen, tapi mudah-mudahan tidak menyusahkan, mudah-mudahan membahagiakan gitu ya. Kami membawa beberapa wakil ketua. Yang pertama wakil ketua di bidang pendidikan dan kaderisasi, yaitu Bapak Haji Mujid Ridwan. Nah, beliau yang ada di depan ini, Bapak. Berdiri Pak Mujid, nggih. Ya biar tambah kenal. Kemudian wakil ketua di bidang ekonomi dan pemberdayaan masjid, beliau adalah Pak Utomo Sabto Amin. Nah, ini Pak. Kemudian sekretaris umum kami yaitu Gus Sirojudin Kholili. Nah, sebentar lagi dokter pantunganipun. Kemudian sekretaris berikutnya Gus Syamsul Ma'arif, dan ini adalah jimatnya Mojokerto juga PW tentang falakiyahnya, insyaallah seperti itu. Kemudian Ustadz Zainal Yahya, sekretaris, nah itu di belakang. Kemudian bendara, sebenarnya bendara kami punya 4 Pak, yang kami bawa ini hanya 1, sebab yang 3 itu bagian cari uang Pak. Yang kita ajak ini yang bagian menghabiskan uang. Nah niku Ibu Hajah Anifah, mana beliaunya? Oh ya. Tapi ini saya bawa sekaligus sama bosnya Pak, jika nanti ketika ada kekurangan di jalan
beliau sudah siap dan ready. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Dan yang lain adalah tidak ketinggalan kami membawa lembaga dakwah sekaligus beliau ini Asnuter ya, WNO, Kiai Nur Rahmat dari Mojokerto. Mana beliaunya tadi? Nah itu di belakang. Nah itu Pak, kami kalau buka YouTube, buka Google, cari Ustadz Nur Rahmat UNR, kepingin cari naskah khutbah, lengkap di situ Bapak. Dan kami punya jimat ini saya awet-awet, mudah-mudahan juga bisa merahmati seluruh DMI di kabupaten kota se-Jawa Timur ini. Kemudian Kiai Haji Nur Hasan, beliau ini adalah spesial yang kami bawa kemana-mana Bapak untuk kegiatan safari Jumat Sehat. Jadi yang memberikan mauidhah ya beliau itu. Jadi berangkat itu ya bondo-bondo dewe, BBM dewe, nyopir dewe, nyangon-nyangoni dewe. Tapi alhamdulillah beliau awet muda gitu ya, awet muda. Kemudian tidak boleh ketinggalan, kami membawa Dewan Pembina kami Bapak, yang dari Kementerian Agama. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Fauzi, ini Pak beliaunya Pak. Beliau dari Kementerian Agama, ketepatan beliau adalah sebagai Bapak Kasubag TU dan itu selalu mengiring kami. Kemudian yang kedua Bapak Mukti Ali SAGMM, beliau juga selaku kepala seksi Bimais Islam di Kementerian Agama, beliau posisinya di sebelah sana. Untuk yang lain nanti perkenalan sambil nyantai-nyantai saja karena waktunya panjenengan mungkin terlalu lama menunggu kami. Sekali lagi pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sama Yai Imam Sibawe, ngapunten Yai, jenenge menungso niki karepe pikirane setinggi langit, ternyata Allah menakdirkan seperti ini. Jadi al insanu bitafkir wallahu bitakdir, takdire ya meniki mau pas asar sampai di sini. Tapi saya atas nama pribadi dan pimpinan rombongan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian niatan kami kemari adalah memang ngaji Bapak. Ngaji keorganisasian, pertama adalah PD DMI Kabupaten Malang, ini karya-karyanya cukup banyak. Makanya saya juga kesengsem ketika diberi buku itu, ya mungkin nanti kalau memang bukunya masih ada ya saya ucapkan terima kasih nanti itu diberikan. Yang kedua ke Masjid Al-Azhar ini. Masjid Al-Azhar itu begitu kami masuk, nuansa kebersihannya sudah luar biasa. Jadi image yang terbangun oleh teman-teman DMI di Provinsi Jawa Timur tentang Masjid Duren itu adalah masjid bersih. Seperti itu. Sehingga kami juga membawa pasukan ini dalam rangka untuk ngaji ke sana, dalam rangka bagaimana kebersihan masjid itu tidak dimiliki oleh Duren saja, tapi dimiliki oleh Mojokerto dan kabupaten kota lainnya di Jawa Timur. Itu harapan. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaan pemberdayaan dan seterusnya, kami saestu lebih banyak mendengar kemawon saking panjenengan, baik itu dari pimpinan daerah maupun takmir masjid atau yayasan masjid besar Al-Azhar. Kalau sudah yang backup itu KBIH, di India itu umum Pak, kesejahteraan selalu mengikutinya. Tapi selama 2 tahun kena pandemi itu ya mengikuti juga loyonya. Nah, baru bangkit di tahun ini dan alhamdulillah mudah-mudahan lancar seterusnya. Kemudian yang terakhir kami atas nama pimpinan daerah DMI Kabupaten Mojokerto mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Apa yang jenengan sajikan ini sudah di luar frame, di luar angan-angan kami, dan ini adalah sangat luar biasa
mudah-mudahan amal baik panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperbanyak oleh Allah pahalanya begitu melimpah, dan limpahannya juga akan kembali ke masjid kita dan jamaah kita. Saya rasa itu untuk sementara, dan kami nuwun sewu lebih banyak nanti mendengarkan panjenengan ketika nanti ada beberapa yang muskil baru yang penting mungkin ditanyakan. Ketika itu dipandang tidak penting, semuanya terurai oleh panjenengan, alhamdulillah, mudah-mudahan itu semua dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang manfaat, maslahah, barokah. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan atas nama PDDMI Mojokerto, mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang diberikan kepada kami, dan nanti kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol berikutnya. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pengurus Daerah DMI Kabupaten Malang. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh beliau Dr. Andes Kiai Haji Imam Sibaweh. Kepadanya dipersilahkan. Perlu diketahui bahwa beliau juga termasuk kebetulan ini Ketua Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. La masjidun usisa alat taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dumateng para alim ulama yang saya hormati, kepada pengurus daerah DMI Kabupaten Malang yang saya hormati, hadir Bapak Wakil Ketua Bapak Saiful Effendi, ini yang sudah putih jenggotnya, mantan pensiunan Kepala Kemenak Kabupaten Pasuruan. Kemudian ada Bapak Yai Ramadan yang menjadi pembina yayasan di Masjid Al-Azhar, sekaligus juga menjadi pengurus DMI Kabupaten Malang. Beliau juga sebagai Khatib Suriah PWNU Jawa Timur. Kemudian hadir di tengah kita ada PC DMI Turen, Bapak Saiful Arif. Di DMI Kabupaten beliau juga jadi wakil ketua. DMI Kecamatan Turen ini maju di antara PC DMI di Kabupaten Malang, 33 kecamatan, yang maju adalah Turen, yang paling maju. Ya. Ada di tengah kita juga PC DMI Pagelaran, monggo Pak Hadi. Nah, ini kecamatan Pagelaran ini yang beda dengan Turen, pembinaannya tidak hanya masjid jamek, tapi juga musola. Jadi kegiatannya dari desa ke desa, kira-kira setiap sebulan sekali, semua takmir langgar musola masjid dikumpulkan. Pindah dari satu desa ke desa yang didanai oleh kepala desa masing-masing. Nah, ini alhamdulillah, makanya saya jadikan bukti, saya undang ke sini. Kemudian hadir di tengah kita juga para pengurus Yayasan Masjid Besar Al-Azhar, mulai dari pembina yayasan beliau Ramadan, kemudian Abah Mami, ada Abah Abdul Hamid, ada Pak Mualimin,
ada pengurus KBIH, KBAU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, yang mohon doanya tahun ini insya Allah akan memberangkatkan umroh 5 kali. Ya. Ada juga bagian imaroh, bagian mana lagi? Takmir, juga ada ibu peran wanita. Ibu peran wanita ini wedok-wedok tapi wani nyunat wong lanang. Lah, beberapa hari yang lalu khitan masal ada 82 anak, panitianya malah ibu-ibu. 82 anak. Pesertanya tidak hanya Kecamatan Turen tapi Kabupaten dan Kota Malang. Gratis tis, sekaligus juga dapat sangu, juga dapat pakaian. Ini hebatnya ibu peran wanita ini. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu yang saya hormati, kami tadi menunggu mulai jam 1. Karena nun sewu takmir masjid sini itu sudah pernah ikut PKPNU. Jadi seluruh takmir masjid harus ikut PKPNU. Nah, di Masjid Al-Azhar ini. Kalau tidak ini dicoret, tidak boleh jadi pengurus takmir. Iya, karena masjid ini masjid NU. Nah, itu kan kalau nggak percaya itu di sana kan apa logo NU-nya kan besar sekali. Nah, terima kasih. Baiklah, kami cerita supaya jenengan dapat oleh-oleh. Ini. Saya mulai dari gini. Saya ingat bahwa ngurus organisasi itu kuduru ngene duit ndi. Nah, ya kuduru carane njukuk duit. Nah, lek roh ngene duit gak iso njukuk duit susah, percuma. Nah, itu mutu kami jadi pengurus DMI. Saya ini secara aklamasi dipilih menjadi ketua DMI Kabupaten Malang yang ketiga kalinya. Nanti periode ketiga. Jarene wong-wong dingue sama matine jarene. Baiklah, jumlahnya masjid di Kabupaten Malang, nah, jumlah masjid itu datanya enggak selalu akurat. Nah, jari Kemenak 2.600, jari LTMNU, jari NU Neto itu 2.140. Nah, terus Muhammadiyah ya setor. Akhirnya ya pokoknya jumlah masjid selalu meningkat. Enggak pernah masjid hilang, enggak pernah. Pasti selalu bertambah dari tahun ke tahun. Nah, kalau pengurus kami ya ada yang dari ya mayoritas NU, karena memang mayoritas masjid di Kabupaten Malang itu NU. Ya, tentu karena DMI itu kan nggak punya masjid, artinya gak melok duwe. Sing duwe masjid itu yo NU, karena nazir badan hukum NU. Muhammadiyah, LDI itu yang punya masjid. Kita DMI itu adalah hanya memakmurkan masjid. Begitu, ini yang harus kita pahami. Nah, di Malang ini kami canangkan sejak 2014 masjid itu harus jelas jenis kelaminnya. Nah, kalau enggak nanti gegeran. Nah, kalau enggak pasti gegeran. Gegerannya apa? Nah, nanti Jumat ini model Muhammadiyah, Jumat depan model NU, Jumat depan lagi model LDI misalnya. Tukaran. Khutbahnya nanti tukaran. Oleh karena itu kami harus di Malang ini sudah ada jelas pendataannya masjid mopo. Nah, kenapa kita agak berani? Kami sudah bicara di depan orang Muhammadiyah, nggak ada yang menolak. Di depan orang LDI tulis kalau memang masjid jenengan LDI. Nah, NU-nya yang kadang-kadang malah nggak jelas. Nah, saya rasa insya Allah jenengan yang banyak NU kira-kira lah begitu. Lah. Maksudnya nggak jelas apa? Mana buktinya wakafnya kalau nazir badan hukum NU? Wah, belum punya yai. Kami punya tenger jidor.
Nah, itu makanya kami canangkan masjid harus jelas jenis kelaminnya, begitu. Tulis yang besar-besar itu, Malang jelas jenis kelamin masjidnya. Nah, harus ada penengnya. Nah, waktu itu kami danai, tadi kan saya cerita, kuduruh gini duit. Nah, akhirnya kami buat prasasti, semua masjid jamek sekabupaten Malang ada 500, ada penengnya. Nah, sebelah kiri logo apa? NU, kalau memang NU, sebelah kanan logo DMI. Nah, itu kami mulai, ternyata kemudian ditindaklanjuti yang Muhammadiyah yang gawe dewe, nah, yang LDI kemudian yang belum ada penengnya ditindaklanjuti, yang NU juga begitu. Nah, karena punya koin, punya koin. Nah, di Turen ini adalah paling besar perolehan koinnya mungkin se-Indonesia mungkin. Nah, karena di sini dulu itu yang Mandegani, yang noto sampai akhirnya Turen duit koin NU wake, ya ini beliau Mas Haji Inde ini yang jadi ketua KPIA Al-Azhar. Nah, akhirnya diwatur sedemikian rupa, di manage, akhirnya benulan dulu pernah terkumpul 250 juta sak wulan teh duwe wong NU. Nah, itu makanya akhirnya ya lemek tuku peneng kate ngurus akta ikrar wakaf wis gampang lah, enggak ada kesulitan. Baiklah, saya lanjutkan. Kemudian kantor kami DM itu di Islamic Center. Nah, kenapa tadi jenengan kami temui di sini? Karena hari ini kami ada kegiatan Turba DMI kedua kecamatan, yaitu Kecamatan Pujon dan Kecamatan Dau. Nah, akhirnya ada sebagian pengurus yang datang ke sana. Sebagai rasa hormat kami, masih repot-repot ono tamu ya tetep tak terima. Makanya kemudian kami bagi, ada yang datang ke Turba dan ada yang ke menerima tamu begitu. Dan bahkan besok pagi, setiap minggu pagi itu kami punya acara subuh keliling. Nah, ke 33 kecamatan. Ya. Yang usul DMI tapi yang membiayai pemerintah Kabupaten Malang. Itu yang saya maksud kudurun dinggene duit ya, seperti itu maksudnya. Sehingga tiap kami nggak usah lewat DPR hearing kesuwen hearing langsungnya menghadap bupati. Kalau kemenak harus duit kemenak itu. Jadi ngapunten, insya Allah wong Pak Saiful juga mantan kepala Kemenak tahu. Yang punya yang ada duit itu di Pemda. Nah, ini tahun ini kami dapat 350 juta. Nah, insya Allah tiap tahun dapat. Nah, lek kurang yang jualuk maneh. Nah, ya, tiap tahun kami dapat. Nah, kabupaten lain protes, lah kok iso Pak bawe bentahun? Ya opo gak ngerti, aku sing penting aku njaluk. Urusannya ya opo gak ngerti masalah aturan. Nah, begitu. Untuk mobil misalnya, kami juga pernah dipinjami mobil Fortuner, waduh, kapiin Pak Bupati, ijo lae wis, soalnya nanti operasionalnya mahal, harus bensinnya kudu bensin sing apik, wis ijo lae, Innova wis masih ribon gak apa-apa lah. Nah, ya, jadi kalau misalnya rusak ya ijo maneh, misalnya begitu, nggak apa-apa, bisa. Sehingga kami mobilnya DM itu ada dua, yang satu dari pusat yang untuk servis, Mojokerto kan punya kan, ya alhamdulillah. Nah ini waktu kemarin mau saya kembalikan, gak usah dibalik saman PI katanya begitu. Soalnya Malang ini urusan servis speaker masjid itu terbanyak
dan memang pernah menjadi juara nasional. Nah, kenapa bisa? Gampang. Nah, masalahnya apa? Kalau kabupaten kota lain katene melaksanakan program akustik atau servis speaker masjid gratis, akhirnya pesertanya kan harus kalau tidak D2 atau S1 elektro misalnya. Nah, saya sulit mencari itu, akhirnya tak golekno wong sing tukang servis. Nah, sing di omahe nyene wis duwe servis speaker wis luaris, lah iku tak kongkon berangkat. Nah, ternyata berangkat di sana menjadi peserta terbaik. Nah. Lah sing lulusane D2, D3 wis nongkono sik kangelan iki utek-utek baute kangelan. Ternyata yang kami kirimkan itu asalnya peserta, periode berikutnya menjadi pelatih. Soalnya apa? Kuncinya dengan cara seperti itu, masjid sing gede-gede, sing speakere api-api, sing build up, kan lek ora pinter kan nggak percaya. Kok sama dandani tambah rusak. Ternyata terbukti petugas kami langsung saya terjunkan ke Masjid Singosari, yang Masjid Hizbullah, masjidnya Yai siapa? Yai Tolkah itu. Ternyata diterima sukses. Di masjid besar sing gede, sing alate wakeh bisa, sehingga ngelindingnya wis kabeh bisa diterima. Begitu ceritanya. Kemudian selanjutnya mitra kerja kami. Tadi kalau Pemkab tadi sampai begini ceritanya. Subuh keliling itu menjadi agenda resmi pemerintah Kabupaten Malang, sehingga Bupati instruksi surat edaran resmi kepada camat bahwa subuh keliling itu adalah acaranya pemerintah Kabupaten Malang. Tapi selalu beliau menyampaikan iki usule DMI. Di mana-mana seperti itu, sehingga di acara itu yang isi acara adalah DMI. Begitu. Tapi yang mendanai Pemkab dadi sing diperintah gaekno sarapan ya camat karo kepala desane. Dan semua kepala dinas apa namanya SKPD apa namanya itu wajib melok di absen. Semua kepala desa yang ditempati kecamatan itu ya di absen, mudin di absen, ketua takmir di absen. Nah, itu caranya ini saya tularkan, monggo ditiru, nanti pulang jenengan tiru-tiru ini. Kemudian kalau dengan Kesbangpol, alhamdulillah lancar-lancar aja dengan Kesbangpol. Malah zaman butuh apa Pak Bawe wis. Ono pesen saka bupati, sampean kon bantu iki. Siap. Itu kepala Kesbangpol begitu. Jadi malah taren butuh apa DMI lah misalnya begitu. Nah, kalau Dinkes ini kemarin saya coba, Pak Dinkes, kemarin ada perintah dari Bupati kalau acara suling itu supaya buka pengobatan gratis. Siap Pak. Nah, jadi akhirnya puskesmas ya diperintah pengobatan gratis bersamaan dengan itu. Alhamdulillah kalau di Turen kemarin itu di sini tanggal 7 yang bantu pengobatan gratis malah dari Rumah Sakit Angkatan Udara Abdurrahman Saleh. Yang datang itu krunya ada 30 orang. Wah, doktere, perawati, wakeh pokoknya. Itu gratis tis. Rahasiane soalnya wongnya asale ngurusi izin kangelan. Ngurusi perpanjangan KTP BPJS lantek, akhirnya datang ke rumah saya. Tak rewangi tibake, langsung lancar. Mari ngono aku njauh jasane. Wis goleki pengobat, lek ana acara ndek Turen, tolong ya ada pengobatan gratis. Siap Yai. Nah, itu yang saya maksud kuduruh ngene duit itu ya seperti itu.
Kemudian kegiatan-kegiatan yang menarik. Jadi akhirnya DMI di Malang itu sangat-sangat menarik. Menariknya apa? Ya kita pilih kegiatan yang memang masjid butuh. Contoh, cara penyembelihan hewan kurban. Itu sejak tahun yang lalu sudah kami mulai. Soalnya apa? Yang nerima hewan kurban kan pasti masjid. Nah, kalau masjid itu kita kasih penjelasan tentang fikih kurban, ini Yai Ramadan. Yai Ramadan karena beliau dulu adalah tim Basul Masail PWNU Jawa Timur, sekarang malah di PBNU. Tak jauh itu lung sampan gawe buku presentasi tentang fikih kurban. Nah, pinter langsung berangkat begitu. Nah, termasuk dulu itu misalnya untuk memperbaiki bacaan imam, kegiatan namanya tahsinu qiraatil imam. Beberapa tahun yang lalu, lebih 10 tahun yang lalu, dari takmir masjid imam-imam itu usul, yai kita pengen imam-imam cek api wacane. Kami minta tolong kepada pengasuh pondok pesantren Asadili, mungkin dengar pirsa ya, Yai Mun'im Sadili. Beliau kiai besar, tapi karena saya minta, saya mohon dengan hormat, orang-orang minta didandani wacane Qur'ane, siap berangkat walaupun hanya saya SMS waktu itu. Di SMS tok wis rawuh sampai nang Kasembon yang jauh-jauh karena terpanggil, karena beliau adalah guru Al-Qur'an. Ini saya modelnya begitu, golekno wong sing tepak. Itu caranya gitu. Kemudian misalnya pernah kami lakukan bersama UIN. UIN waktu itu kami menghadap rektor, Pak ada program KKN. Oh ada Pak Yai. Pengabdian masyarakatnya. Oh ada. Kebetulan ketua lembaga pengabdian masyarakatnya Bu Dr. Mufidah. Nah itu sudah kira-kira 6 tahun, tapi saiki prei soalnya wis ora menjabat di situ. Setiap tahun ada mahasiswa antara 2.600 sampai 3.000 mahasiswa. Kalau KKN itu di masjid. Nah, kemudian kami selaku DMI mencarikan tempat kos, sehingga akhirnya banyak kosnya yang gratis. Seneng masjidnya diopeni arek mahasiswa UIN. Nah, kami pun nggak mau kalau diperesto dari DMI. Saya harus mengambil untung karena apa? Lek kegiatan Bu Mufidah tolong kami dibiayai. Nah, akhirnya rapat nang Surabaya, rombongan nang Surabaya nang Masjid Akbar, rong bis gratis. Misalnya begitu. Ada kegiatan bersama dosen-dosen untuk menata nanti bentuknya KKN itu seperti apa. Kami diundang ke Hotel Savana bermalam gratis bersama pengurus DMI kecamatan. Pengurus DMI kecamatan guyon begini, Pak Baweh lah kuwi lho mek tamat SD kok sampean dadekno dosen pembimbing. Ya oleh bayaran. Nah, bisa. Jadi artinya bukan dosen nama pamong sing ngawasi lek ono mahasiswa KKN. Nah, begitu. Jadi itu waktu itu berjalan sampai 6 tahun. Bu Dr. Mufidah pun juga suweneng karena profesornya juga terkait dengan ngurusi masjid. Nah, begitu ceritanya. Selanjutnya kalau kami bersama Polres, Pak Kapolres itu kalau ada Kapolres baru biasanya datang ke rumah saya. Kalau kata pamitan juga begitu. Masalahnya apa? Di acara-acara di Polres itu selalu saya sampaikan kepada Pak Kapolres, Pak, dalam hari yang sama, jam yang sama, tidak bisa dihentikan orang pidato. Maksud saya wong khutbah Jum'ah itu loh. Nah, kami sepakat kalau ada khotib yang
materinya atau orangnya adalah radikal, harus dipecat Pak. Nah. Ya karena itu akhirnya kan Polres seneng. Nah, karena seneng akhirnya ya banyak kegiatan-kegiatan kepolisian yang kemudian kami para takmir masjid, pengurus masjid mulai dari tingkat kabupaten, pengurus DMI kecamatan itu kenal akrab dengan Polres, dengan Polsek, dengan camat, itu kenal akrab dan sering diundang. Nah, termasuk Yolerioyo ya di Sarung ya misalnya. Jadi kalau dulu nggak kenal pengurus DMI itu nggak dikenal, sekarang sangat viral di Kabupaten Malang. Jadi acara apa-apa mesti, apalagi di masa COVID kemarin, ya opo ngaturi masjid ini, ya apa nih, boleh apa enggak ini sholat rioyo ini, selalu pasti Polsek datangnya ke DMI. Jadi yang menjadi rujukan DMI. Dan mau membuat edaran Pak Bupati, karena yang banyak tempat ibadah tentu berkumpulnya orang itu di masjid, nanti tulisannya edaran tentang model ibadah, protokol ibadah di masjid itu tentu DMI di samping MUI juga pasti. Yang punya kewenangan itu MUI, tapi MUI mendengarkan saran masukan dari DMI dan ikut menentukan begitu. Kemudian dulu kami berhasil menyalurkan desinfektan. Kalau kabupaten kota lain di Kohon Joko desinfektan ya rasa-rasen. Begitu Pak ya. Mojokerto mungkin juga begitu. Kami Joko telung truk. Kami bagikan ke semua masjid se-Kabupaten Malang. Dan ternyata masing-masing kecamatan itu diminta untuk mengambil, misalnya jauhnya 40 kilo, suruh ngambil di rumah saya, di tempat yang lain, mereka sigap untuk datang mengambil itu. Terkait dengan Kemenak, bentuk kinerja kami adalah bersama dengan Badan Pertanahan, BPN. Itu pokoknya krungu lek ono PTSL, kami dari DMI cepet-cepet instruksi supaya masjid musola segera menangkap program itu, sehingga begitu di desa itu ada program PTSL, maka masjid NU, yang NU, musola NU dan yang lain langsung menangkap program itu, akhirnya dapat sertifikat wakaf gratis. Dan memang kebetulan Ketua LWP NU Jawa Timur itu Kepala Kemenak Kabupaten Malang. Beliaunya adalah Bapak Mustain. Akhirnya program ini jarene kalau saya tanya-tanya kepada stafnya, Pak, sing paling wakeh wong ngurus surat wakaf karo piagam masjid sak Jawa Timur sing paling akeh laporannya tiap hari itu adalah Kabupaten Malang. Begitu ceritanya. Ini bentuk-bentuk kerja kami bersama lembaga dan yang lain yang ada di Kabupaten Malang. Selanjutnya kami juga kerjasama dengan pengusaha. Nah, misalnya kalau kemarin kami kate Rioyo, aku ditakoni wong sugih, Pawe gak ono acara buka, lho ora ono duit, danane DMI gak ono anggaran untuk itu. Ya wis tak anakno ya gelem sampean, gelem. Tapi sampean lek ngundang ya kudu golekno sarung, siap. Ya. Lah mari ngono mangane ndi ya sak golekno sak mangane pisan. Dadi akhirnya pengusaha itu kira-kira habis 35 juta untuk membelikan sarung, baju, kopiah, sak mangane. Itu cara kami kerjasama. Ada lagi yang itu namanya pengusahanya adalah Abah Makhrus yang punya Ocean Garden dan menjadi anggota himpunan pengusaha NU Jawa Timur. Ada lagi yang satu namanya Pak Joni NK Cafe, punya Pak Parip duwe
warung gede, parkirnya kaya lapangan, mobilnya akeh le parkir, itu juga begitu. Sehingga kami ajak untuk tutorial. Saya bilang gini, karena Pak Bupati perintah Pak Bawe wuru ono remaja masjid iku cek seneng nang masjid, kandhanono cara kerja. Gamane ngomong kalau wuru ono ya apa carane cek sugih. Cek pinter nyambut gawe. Akhirnya kan saya cari-cari sing pas iku siji Pak Makhrus yang juga pengusaha toko bangunan wakeh, punya kuliner, punya yang borong kayak omah, itu saya ajak keliling. Kalau saya ajak keliling ini beliau tutorial menarik, dan saya dari DMI gak nyangoni, malah membagi voucher. Nah, jadi misalnya hari ini di Pujon, ini ada 3 pengusaha, satu Sofi Bandung Jin yang punya toko-toko jin banyak bertebaran di Jawa Timur, 2 Pak Joni NKKV, kemudian 3 Pak Makhrus. Masing-masing orang itu membagi voucher 1 jutaan. Nanti ambek ceramah, wong diundang seneng, takmir masjid mulih disangoni, wis mulya nang warungku, mulya nang tokoku, seperti itu. Nah, itu bisa mencapai 3 juta 1 titik. Akhirnya kalau kami datang ke Kecamatan Turba ngundang takmir, waduh sing teko wakeh. Ada yang datang kalau kemarin direncanakan sing teko 700 tibae sing teko 250. Di mana? Di Antang. Kalau di Pakis Haji sempat 260. Jadi kan kalau DM itu kan jelas, anggotanya kan jelas, ketua takmir. Jadi beda dengan MUI, kalau MUI kan nggak pakai jelas. Maksud saya kan nggak jelas gini, pengurusi tingkat kabupaten, di kecamatan pengurusi KB misalnya 6 utawa 10, gak duwe anggota, gak duwe jamaah, pengasuh pondok dianggap bawane MUI ya ora gelem. Di MUI ya duduk anak buah MUI kan begitu. Jadi kalau ke kecamatan paling acara sing teko paling wong 15, wong 20. Dan itu kadang-kadang pirang tahun pisan, acara pas muscam misalnya, musyawarah kecamatan. Kalau DMI kan ngumpulkan masjid sekecamatan, wah jumlahnya sak kecamatan. Di Turen ini ada gedangan, kalau di Turen 80, ya 82, kalau pertama lagi 89. Di kecamatan Gedangan sak kecamatan itu WNU kabeh, jumlah masjidnya 115. Lah ini. Dadi lek sing teko loro-loro ngene wis waduh wis 230. Dadi jelas anggotane jelas dan pasti datang benjum'ah tanpa diundang. Nah, dan nggak berani interupsi, nggak berani usul soalnya khotibe nggawa pentung. Katene khutbah wis diomongi ang situ menengo. Wasma'u rumono. Lah lek rame tak pentung awakmu. Lah itu hebatnya DMI itu. Makanya kita berupaya ngopeni masjid dengan sebaik-baiknya. Ada satu lagi yang sekarang agak menurun efektivitas kinerjanya, yaitu ada pos bindu, pos pembinaan terpadu, pos kesehatan. Dulu asalnya itu saya usul sama kepala dinas kesehatan. Waktu itu gini, Pak, sampean tak usulno. Oh siap ya, tak usulno diangkat dari kepala dinas kesehatan. Oh iya siap. Kemarin lah kok dadi tenan. Mari ngono dadi terus ayo programnya mana? Saya nggak minta duit enggak. Akhirnya ada 50 masjid di Kabupaten Malang yang dijadikan pos bindu. Tadi pos bindu lansia kalau di kampung, kalau di masjid pos bindu basis masjid dibiayai. Jadi remaja masjidnya diundang,
di kursus, diwehi alat, walaupun hanya tensi sama ukuran lingkar perut misalnya. Tapi ternyata wong-wong iku suweneng diperiksa di masjid, malah gak patek seneng lek diperiksa di itu ceritanya. Jadi artinya masjid itu tidak hanya ngurus masalah ibadah, tapi juga ngurus masalah kesehatan. Tadi yang bersama pengusaha tadi berarti masjid juga ngurus masalah kesejahteraan umat atau masalah perekonomian. Makanya kalau kami keliling, saya pernah digegeri karo salah satu kiai, Pak, nang masjid kok ngomong masalah bondo. Nah, akhirnya kemasan ngajinya itu kita rubah ngaji muamalah. Nah, sehingga ketika di dalam masjid ngomong carane nyambut gawe, kiat-kiat usaha, akhirnya yo menengahi kan sing protes. Soalnya judulnya ngaji muamalah. Nah, itu tulisan. Barangkali itu aja, lek dawa nanti kesoren, mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sekali lagi, beri aplaus untuk kiai kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PC DMI Kecamatan Duren, dalam hal ini disampaikan oleh Dr. Handes Saiful Arif, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi safri sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, yang kami hormati jajaran pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang, panjenenganipun Kiai Haji Imam Sipawe, yang kami hormati para bapak ibu rombongan dari pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mojokerto, dan para bapak ibu pengurus Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Kecamatan Duren yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, beserta sholawat dan salam kita sampaikan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti ajaran-ajarannya dan kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah, amin. Para bapak ibu hadirin sekalian, tidak banyak yang akan kami sampaikan. Terima kasih atas kunjungan dari panjenengan semuanya, dari pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mojokerto, yang mana dalam hal ini studi tiru terhadap PD DMI Kabupaten Malang maupun pengelolaan masjid di Masjid Besar Al-Azhar Duren ini. Harapan kami, apa yang sudah disampaikan, harapan panjenengan dan tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua PD DMI, itu ya mungkin tidak semuanya bisa dilaksanakan karena beda. Ibarat mungkin Ketua DMI Mojokerto dengan Ketua DMI Kabupaten Malang, keahlian dan kompetensi kan juga masing-masing punya seni sendiri dalam mengelola organisasi. Jadi
semuanya itu intinya kami di PCDMI Kabupaten Malang ini, di PCDMI Kecamatan Turen hanya melaksanakan apa yang menjadi program keputusan bersama yang diambil oleh DMI Kabupaten Malang dalam bahasan mungkin rakor konsolidasi di Kabupaten Malang yang kita akui memang cukup berhasil. Jadi DMI Kabupaten Malang ini seringkali mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus PJ yang berjumlah 33, paling tidak yang diundang ketua dan sekretaris PJ DMI masing-masing kecamatan. Ya kalau minimal paling tidak 1 tahun itu bisa 6, 7 bahkan hampir setiap bulan. Nah, untuk konsolidasi organisasi. Kemudian diharapkan PCDMI juga melaksanakan program-program yang sudah menjadi amanat bersama di dalam Musda DMI Kabupaten Malang. Di Kecamatan Turen ini alhamdulillah kami hanya melanjutkan. Senior kami DMI Kecamatan PCDMI Kecamatan Turen itu adalah ya ketua PD yang sekarang. Itu yang mengawali menjadi ketua PCDMI Kecamatan Turen. Dari ketua PCDMI Kecamatan Turen terus terpilih menjadi ketua PDDMI Kabupaten Malang. Karena masih ada beliau, jadi saya nggak bisa terpilih menjadi ketua PD. Karena masih ada beliau, nah itu. Jadi itu hebatnya memang. Kemudian kami hanya melanjutkan program PCDMI Kecamatan Turen yang terlaksana sederhana saja, konsolidasi. Karena DMI di tingkat kecamatan ini adalah di Kabupaten Malang itu struktur yang paling bawah. Tidak ada DMI di tingkat desa. Itu di Kabupaten Malang. Jadi di Kabupaten Malang PDDMI dan PCDMI itu adalah ujung tombaknya PDDMI. Jadi PCDMI adalah punya anggota langsung adalah takmir masjid. Nah ini. Maka dari itu dan takmir masjid itu kita amati memang bervariasi sekali. Siji desa mawa coro, lain daerah lain juga. Ada kalau sudah pusat kota ini yang betul-betul ditata manajemennya dan semuanya aturannya. Di beberapa daerah yang sangat jauh dan terpelosok, bahkan ada itu yang khotib Jumat itu ya orang satu orang itu saja ya ada. Nah, ini memang tugas DMI bagaimana kita bisa memberikan pemahaman. Nah itu. Maka yang kita lakukan adalah pertemuan takmir masjid rutin setiap bulan sekali. Kita kerjasama dengan LTM NU, Lembaga Takmir Masjid NU, itu yang rutin. Pertemuan takmir masjid NU kurang lebih sekitar 73 atau 76 masjid. Kita punya masjid di luar masjid NU ada 9 masjid Muhammadiyah dan 4 masjid LDII. Itu kita bina sendiri. Jadi yang masjid NU secara bersama antara DMI dan LTM NU. Yang masjid Muhammadiyah dan masjid LDI akan kita bina sendiri. Itu yang pertama. Kemudian itu sudah berjalan alhamdulillah kita aktif pindah dari masjid ke masjid. Dan didukung oleh fatwa atau keputusan dari DMI Kabupaten, PDDMI, bahwa DMI Kabupaten Malang sudah menerbitkan yang namanya fikih masjid. Itu sangat membantu. Banyak kalau orang dulu, orang-orang kuno yang uang masjid gak kena geopopo belas. Nah itu, gak kayak bangun gak oleh kan gitu. Nah, dari situ akhirnya pembiayaan semua kegiatan yang di masjid itu ya dibiayai oleh masjid yang ketempatan. Nah, jadi bahkan saya nyampaikan kalau memang diperlukan itu untuk biar anak-anak muda bisa
dikoordinir, bisa dibina, berkumpul, senang ke masjid. Bila memang dipandang perlu harus ada wifi di masjid, ya nggak apa-apa kan gitu. Nah, ini yang memang, dan sekarang kita sudah mulai merangkul generasi muda di tahun 2022 ini, bahwa pembinaan itu tidak khusus pembinaan takmir masjid, karena juga kita punya anggapan kalau takmirnya itu saja didandani nggak kena ya dinteni aja sampai mati. Nah, tinggal menciptakan generasi-generasi baru yang lebih baik kan gitu. Nah, ini itu. Jadi karena apa? Selama ini kita menanggapi dan melihat fenomena yang terjadi. Kalau kita waktu dulu kecil, kita senang setiap malam pasti tidur di langgar atau di masjid. Sekarang jarang anak-anak muda yang hatinya nyantol ke masjid atau ke musola, kan gitu. Ini bagaimana menciptakan kreasi-kreasi itu yang harus kita lakukan selama tidak menabrak koridor-koridor hukum dan syariat-syariat agama. Itu saja, barangkali nanti bisa apa yang kurang jelas bisa nanti bisa dialogkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Saiful Arif. Selanjutnya penyampaian profil company Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Duren. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Azhar Duren, yaitu Ustadz Maftuhin SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Rahimakumullah hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang kawula taati fatwa fawanipun, ingkang minulya rahimakumullah Dewan PC DMI Kabupaten Mojokerto beserta rombongan yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Wa rahimakumullah Jumateng PC DMI Kabupaten Malang, kemudian kecamatan, dan yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, seluruh jajaran pengurus Masjid Besar Al-Azhar Duren, ada pengasuh, ada Dewan Pembina, kemudian yayasan yang di dalamnya meliputi takmir, kemudian KBIHU, kemudian peranan wanita, kemudian remaja masjid, kemudian di bidang pembangunan yang dirahmati oleh Allah. Biqaulil alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya kalian Allah Subhanahu wa taala dipundak diteraken saged makempal ingkang inggih menika tempat fa insyaallah dipun ridani keranten kita sedaya kerawuhan panjenengan sedaya niki sak perlu dalam rangka mengenal, saling mengenal, mana yang baik perlu kita ambil dan mana yang kurang baik mungkin monggo kita sareng-sareng saling memperbaiki. Salawat serta salam kita aturaken junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan semacam ini kita sedaya ingkang rawuh
ini termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rombongan DMI saking Sidoarjo, keliru nggih. Mojokerto, Mojo niku napa pahit ta? Mboten nggih. Mojokerto. Sesuai informasi injing wau panjenengan mangkat saking mriko jam 12 ngaten. Nggih ya. Jam 12. Lajeng saking mriki sekitar jam 1. Informasi mawon niku nggih. Ternyata sesuai info tersebut, pangapunten niki guyon mawon nggih. Jamnya mundur niku sudah biasa wong kita niki Indonesia ngaten nah. Mek kula niki kuwatir mawon. Keranten ndek Turen niki insya Allah masjid yang terkenal di luar kota niku sanes Al Azhar niki. Wonten masjid ingkang lebih terkenal secara umum. Lah ten desa Kedok niku kan pertigaan panjenengan kali Mbah Gogel diaturi belok kanan ternyata kok lurus wae. Nah niku sing kang kepanggih mboten Masjid Al Azhar, wonten masjid wisata niku. Biasanya Masjid Tiban niku. Secara umum kali lek tiyang tangklet Masjid Turen niku lek kula duduhi Masjid Al Azhar niki sanes niki ngoten. Masjid ternyata yang dicari Masjid Tiban. Dadi masjid wisata. Umpami panjenengan niku wau king mriku nggih ngajine mboten ngaji ndek mriki, ngaji wisata ndek mriku. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala nakdiraken saged rawuh wonten mriki. Mudah-mudahan menapa-menapa ingkang dipun aturaken saking keluarga besar Al Azhar Turen niki wonten kirange, wonten langkunge panjenengan saged damel oleh-oleh wangsul dateng Mojokerto ngoten. Lan kula selaku wakil saking keluarga besar Masjid Besar Al Azhar niku ngaturaken matur suwun sanget, lajeng nyuwun pangapunten sanget bilih wonten kirang nyeceki ing dalem manah panjenengan sedaya anggone ngaturi penghormatan dumateng panjenengan sedaya. Wonten kirang langganipun saderengipun profil masjid kami putarkan, kami sampaikan, kula pribadi nyuwun ageng pangapunten. Wawal muwafiq ila ahmid thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kota Turen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang menjadi pusat pengembangan kawasan strategis berbasis ekonomi dan pendidikan. Dari Pasar Turen, kurang lebih 800 meter ke arah timur kita akan menjumpai sebuah masjid tertua di Malang Selatan. Masjid yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 73 ini merupakan masjid yang menjadi awal peradaban Islam di Kecamatan Turen. Sejak zaman penjajahan Belanda telah berdiri bangunan Masjid Besar Al Azhar di atas sebidang tanah seluas 1.312 meter persegi yang diwakafkan oleh Bapak Haji Umar Tomo. Selanjutnya, berdasarkan surat permohonan Bapak Kiai Haji Muhammad Qasim, cucu dari Bapak Haji Martomo tertanggal 20 Desember 1960, Direktorat Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 19 Februari 1976 mengeluarkan surat keterangan wakaf tanah tersebut untuk pengembangan masjid. Konon, masjid ini dibangun sekitar tahun 1875 oleh seorang yang bergelar penghulu atau pemimpin peradilan agama. Beliau adalah Haji Umar Tomo, putra dari Surowijoyo yang pernah menjabat sebagai Bupati Malang dan Bupati Bangil sekitar awal abad 19 Masehi. Berawal dari didirikannya musola kecil di halaman depan rumahnya yang luas, Haji Umar Tomo merenovasi musola tersebut menjadi masjid atas perintah Bupati Malang kala itu. Dalam perkembangan selanjutnya, masjid tersebut dihibahkan ke masyarakat untuk dijaga dan dirawat.
di samping sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai sarana syiar Islam di kota Turen. Nama masjid waktu itu masih belum Al-Azhar. Masyarakat biasa menyebutnya dengan Masjid Turen saja, sehingga setelah pembangunan ini pengurus masjid sepakat mengganti nama dengan Al-Azhar yang berarti bunga, dengan harapan nantinya bisa berkembang. Pada tanggal 29 November 1990 dibentuklah Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen dengan akte notaris nomor 355. Sejak saat itu, pengelolaan Masjid Al-Azhar dilaksanakan secara profesional. Penghargaan tertinggi telah diberikan pada Masjid Besar Al-Azhar Turen oleh Bupati Malang sebagai terbaik pertama Masjid Tawat kategori Masjid Besar tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Haji Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat atas mengudaranya Radio Al-Azhar 94,4 FM. Semoga menjadi media informasi Islami yang berpegang teguh kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Kecamatan Turen dan sekitarnya. Semoga selalu jaya di udara dan manfaat di bumi Nusantara. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Besar Al-Azhar Turen hingga saat ini menjadi pusat persinggahan para musafir yang datang untuk beribadah. Untuk mendukung seluruh kegiatan, Masjid Besar Al-Azhar Turen telah melengkapi kepengurusan yayasan masjid dengan membentuk ketakmiran, peranan wanita, KBIHU, Remas, dan bidang pembangunan yang diisi oleh orang-orang profesional dan berkomitmen untuk memakmurkan masjid. Melakukan rapat kerja secara rutin. Program kerja matriks sesuai dengan job description. Jadwal khotib lengkap dengan tema KNU-an. Selain itu, Masjid Besar Al-Azhar Turen juga telah memiliki SK Menhumkam dan sertifikat Nazir Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Untuk memberikan motivasi dalam berorganisasi, para pengurus Masjid Besar Al-Azhar Turen juga telah mengikuti pendidikan kader pemuda Nahdlatul Ulama atau PKPNU. Di Masjid Besar Al-Azhar Turen juga mengadakan pengajian Al-Quran secara rutin setelah sholat maghrib dan pencak silat pagar nusa yang diberikan secara khusus bagi kalangan anak muda di sekitaran masjid. Guna meningkatkan daya saing dan kemampuan dalam berwirausaha, Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen juga telah melaksanakan kegiatan pelatihan entrepreneurship bagi remaja masjid dan takmir di lingkungan Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan serta memfasilitasi UMKM di Kecamatan Turen. Semenjak tahun 2021 telah mulai diadakan pasar takjil yang bertempat di lapangan parkir masjid. Di Masjid Besar Al-Azhar Turen ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, diantaranya perpustakaan, wifi, dan kopi gratis yang diberikan kepada para jamaah, adanya tempat kamar mandi dan fasilitas wudhu yang nyaman dan bersih tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi para jamaah. Guna meningkatkan layanan bagi jamaah, Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen juga telah menyediakan layanan khusus bagi para jamaah wanita berupa ruang ganti dan tempat beristirahat yang layak dan nyaman. Tidak hanya itu, Masjid Besar Al-Azhar Turen telah memiliki lahan parkir yang sangat luas yang dilengkapi dengan CCTV
sehingga memberikan rasa aman saat beribadah. Dalam rangka syiar dan memakmurkan masjid serta meningkatkan keimanan, ketakwaan dan rohaniah kepada Allah Subhanahu wa taala, Masjid Besar Al-Azhar Turen melakukan kegiatan ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, majelis taklim, istighosah, tadarus serta kajian Al-Quran dan hadis, zikir, kegiatan manasik haji dan umroh, peringatan Hari Besar Islam, siaran radio, streaming YouTube dan seterusnya. Dalam menjalin hubungan dengan warga sekitar, Masjid Besar Al-Azhar Turen mengadakan kegiatan rutin berupa santunan anak yatim, warga duafa dan fakir miskin, pelayanan akad nikah dan persewaan gedung, serta kegiatan khitanan massal bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait. Selain itu, Masjid Besar Al-Azhar Turen juga mengadakan Qiyamul Lail pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan sahur bersama. Untuk menumbuhkan keterikatan kepada masjid, disediakan kartu tanda jamaah agar dapat mengakses berbagai layanan yang disediakan Masjid Besar Al-Azhar Turen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Masjid Besar Al-Azhar Turen akan menerbitkan kartu tanda anggota jamaah masjid dengan harapan bahwa pemilik kartu ini akan sregep melaksanakan ibadah di masjid dan insya Allah akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Masjid Al-Azhar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, segenap pengurus dan alim ulama Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen siap meneruskan perjuangan Kiai Haji Umar Tomo dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang berpegang teguh kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Kecamatan Turen dan sekitarnya. Tadi adalah murni karya dari Remas Al-Azhar Turen yang digawangi oleh Mas Goven selaku operator itu dan Mas Ibut yang di belakang tadi. Semuanya kegiatan Al-Azhar selalu direkam oleh beliau, diunggah walaupun lewat YouTube atau Instagram. Insya Allah mereka juga sudah mulai profesional atas didikan dari para senior-seniornya, atas didikan dari pengurus-pengurus yang lain, remaja-remaja masjid seperti yang panjenengan lihat di depan ini, yang karyanya sebagian tadi berupa video-video tadi, insya Allah kalau panjenengan beli mahal itu, ya. Kalau kita pernah dulu awal-awal KBIH ingin membuat profil seperti itu, biaya yang diperlukan jutaan. Ya. Dan satu lagi perlu panjenengan ketahui bahwa KBIHU Al-Azhar, bagian dari Yayasan Masjid Besar Al-Azhar, semua keuntungan dari pelaksanaan umroh dan ibadah haji semuanya masuk ke Yayasan Masjid Besar Al-Azhar untuk kemakmuran Masjid Besar Al-Azhar. Itu yang digawangi oleh panjenenganipun Abah Indi Anantoli Harjoni. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu dialog yang akan langsung dipimpin oleh panjenenganipun Kiai Imam Sibaweh, kepadanya kami persilakan. Sampun. Bapak Ibu, wabil khusus para tamu, mungkin ada yang muskilat, ada yang ditanyakan, kami siap menjawab. Misalnya jenengan takon hukum pun ini Yai Ramadan juga siap menjawab.
nanti akan saya beri oleh-oleh fikih masjid sama manajemen masjid. Ya. Monggo, nun sewu, ini petugas multimedia mungkin jam 5 akan turun dari udara karena mau berangkat ke Malang, ono tanggapan. Kami persilakan, ada yang ditanyakan? Nggih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasiru Zainul Abidin, pengurus Dewan Masjid Kabupaten Mojokerto. Yang kami tanyakan terkait dengan kaderisasi dari pengurus Masjid Al-Azhar ini. Tadi memang disinggung bahwa yang membuat kegiatan ini semarak atau yang mengupload ke YouTube dan sebagainya adalah remaja. Saya merasakan secara pribadi, remaja masjid ini mengalami layamutu walayah di beberapa tempat dibanding dengan ketika saya remaja dulu. Di era 90-an itu remaja masjid itu sangat masif lah, perkembangannya bagus sekali. Bahkan ada kalau di Surabaya itu ada BKPRMI itu berjalan dengan jumlah anggota yang banyak sekali. Sekarang ini dengan era modern, HP ini berpengaruh sepertinya. Jadi ada banyak sekali remaja-remaja itu kurang tertarik kepada masjid. Nah, di era saya ada anak namanya bocah mejitan. Bocah mejitan itu ya tidurnya di masjid, kegiatan apa-apa di masjid, main di situ. Tapi sekarang ini mengalami kesulitan seperti itu. Sudah begitu luar biasa fasilitasnya, mengalami istilahnya kurang juga menarik agar remaja-remaja kita, yang kita masuk remaja tentu adalah mereka yang sekolah di tingkat mungkin SMP, SMA lah. Jadi kalau ini mohon maaf sebelumnya, Elizabeth Harlock dalam bukunya Development of Psychology itu membagi rentang hidup itu antara adalah remaja, masa puber misalkan, akil balik sampai tertinggi adalah usia 21 tahun. Kalau dibagi dua, remaja awal dan akhir, akil balik sampai 18, kemudian 18 sampai 21 tahun. Nah, usia-usia ini di mana-mana mengalami ini kekurang tertarikan pada masjid. Nah ini kira-kira bagaimana kiatnya Al-Azhar ini. Padahal memang ada hadis Nabi, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ini adalah satu dari mereka yang akan mendapatkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dan ini kebanyakan adalah orang-orang yang sudah tua, sudah pensiun, itu banyak. Tapi yang remaja kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Agar tidak lupa langsung saya jawab. Jadi kami jadi pengurus yayasan ini, intinya kami nalurekno orang-orang tua. Jadi di sini tuh motonya seperti sama di NU, al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Di sini itu kalau banyak kegiatan yang dipercayakan kepada remaja masjid. Tadi seminar misalnya mulutan PAPI, remas yang diminta untuk jadi panitia. Jadi tidak hanya dilibatkan langsung panitia pemberangkatan pemulangan haji remas misalnya, mulutan remas itu. Selanjutnya kami juga merekrut tidak hanya orang yang sering ke masjid saja. Contoh beberapa hari yang lalu Karang Taruna kami undang untuk mengikuti kegiatan di sini bersama remaja masjid dan IPNU, IPP sama apa lagi ya, Fatayat bergabung di sini di masjid dalam kegiatan Pak Arif, kemandirian ekonomi. Nah, ini penyelenggaranya adalah masjid, pesertanya para remaja.
Kemudian yang terakhir kami dirikan madrasah diniyah di Masjid Al-Azhar. Asalnya ada sekitar anak 15 sampai 20 anak itu masih sering dulinan nang masjid, melok pencak silat, melok dibaan di sini. Kemudian resmi kami dirikan madrasah diniyah, resmi berdirinya tanggal 17 Agustus kemarin. Nah, ini yang selanjutnya kami jadikan anggota remaja Masjid Al-Azhar. Itu langkah-langkah kami supaya tidak terjadi tidak ada generasi. Nah, jadi yang tua-tua, Abah Mami ini sebagai dulu pernah jadi ketua takmir, pernah jadi remaja Turen, Pak Mualimin. Karena sudah tua-tua, akhirnya jadi pembina dan masih sregep walaupun sudah tua-tua. Di masjid lain banyak yang terjadi, gak ono takmir sing gelem dik ini Pak Bawe, tak wali paling sampean sing gak gelem diganti. Gak ono sing gelem dadi takmir, sampean sing gak gelem diganti. Itu jawabannya itu. Niki ini gak ono sing gelem dadi khotib, hanya ini sampean gak gelem dijak giliran. Berilah kesempatan yang muda-muda itu. Barangkali itu monggo jawabannya. Yang lain monggo. Perempuan PKM. Monggo belakang. Oh, ibu-ibu monggo. Mik. Mas Koven, mik. Monggo sambil dinikmati hidangan. Maju-maju. Cek. Bu, pakai ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Kami dari BKMM Kabupaten Mojokerto ingin menanyakan yang terkait dengan peran serta ya dari kepengurusan takmir masjid ya Bapak. Selama ini di pengurusan takmir masjid itu kan di susunan pengurusnya tidak muncul adanya peran serta keputrian, peran serta ibu-ibu. Tetapi di situ tiap event kegiatan dimanapun organisasi pasti tidak akan lepas dari ibu-ibu. Nah, yang kami tanyakan di sini, ngapunten, saya sangat kagum tadi awal masuk di masjid ibu-ibu sangat antusias dalam menerima tamu. Nah, dari program-program ini yang kami tanyakan Bapak pengurus takmir yang ada di Masjid Al-Azhar, apakah dari ibu-ibu itu program kegiatannya include dengan yang ada di ketakmiran ataukah ibu-ibu ini ada kepengurusan tersendiri dari keputrian sehingga program-program yang dijalankan tiap minggu atau tiap bulan itu apa saja dari peran serta ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Azhar ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hampir sama dengan pertanyaan dari Bapak Hasiru dari Kabupaten Mojokerto tadi terkait dengan untuk merekrut remaja masjid yang selama ini rata-rata di masjid-masjid itu kesulitan untuk mencari kader ke depan. 10 tahun, 15 tahun yang akan datang kita akan krisis dari generasi ketika tidak punya kader ke depannya dari remaja masjidnya. Ini mohon kiat-kiat apa yang bisa kami lakukan.
Yang terakhir Bapak, dari 3 poin pertanyaan kami. Kebetulan kami kemarin di bulan Juni itu ada BIMTEK terkait dengan pendidikan ya, kesatuan pendidikan ramah anak. Nah, dari ramah anak itu, sedangkan di masjid-masjid itu Bapak, latar belakang jamaah itu kan beda-beda. Nah, sedangkan saat ini kita itu dihimbau untuk senantiasa merangkul kepada anak-anak, meskipun itu kecil, biarkan itu ramai. Kalau menurut kesatuan ramah anak seperti itu, biarkan anak itu ramai. Tujuannya adalah pengkaderan anak ini nanti ke depan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, anak ini akan menjadi pengganti generasi-generasi kita. Nah, yang kami tanyakan, kadang di jamaah itu rata-rata kalau sudah usia ngapunten rame-rame masjid lah. Ini bagaimana untuk menanggulangi ini, sedangkan himbauan saat ini harus senantiasa ramah terhadap anak. Terima kasih, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab langsung. Ya. Tentang peran wanita, memang di sini dulu yang memprakarsai membentuk adasi peran wanita ya Bang Mami ini. Tadi nun sewu, kamane supaya wong kutha, wong wedok-wedok nun sewu, sing pejabat-pejabat PKK Dharma Wanita dikasih peran di masjid, dikasih peran. Dan orang mek jenenge tok juga memang ada programnya. Tadi saya ceritakan yang nangani santunan ibu peran wanita, santunan anak yatim, santunan duafa di sini. Yang nangani khitan masal kemarin ibu peran wanita. Kemudian membantu KBIH dalam membimbing ibu-ibu nyenengno lek kate budal haji, nuturi, ndeloki kopre dan lain sebagainya, ibu-ibu peran wanita. Kemudian juga ada ngaji ibu-ibu setiap hari apa Bu? Hari Senin. Ada manakib, ada ngaji, itu peran wanita juga khusus peran wanita ada. Jadi jumlah anggotanya berapa Bu? Kalau yang ngaji Senin itu sampai pernah 100 ya, sampai 100 lebih ibu-ibu peran wanita di Masjid Al Azhar. Seragamnya wakeh, malah bapak-bapak orang duwe seragam. Ibu peran wanita seragamnya, tapi bayar dewi tutup duwe masjid. Itu terkait peran wanita. Jadi nun sewu, ketua peran wanita itu adalah mantan pensiunan ketua kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dan Kabupaten Jadi pernah bertugas di Mojokerto, Pak. Wakilnya juga kepala sekolah, sekretarisnya juga kepala sekolah SMP negeri, SMA negeri. Jadi itu membuktikan sing sregep nang masjid ora ya wong muslimat, sing biasa aktif muslimat, ya para pensiunan, bahkan sebelum pensiunan juga hadir ke masjid. Itu terkait ibu-ibu. Kemudian terkait rekrut remaja, jadi supaya gak rame di sini tuh kalau sudah 3 tahun Pak Alek ya, kalau puasa ngaji posoan supaya arek ngaji gelem nyedek nang sing ceramah, kapan mari ngaji diwehi pertanyaan, sing iso jawab diwehi duwe. Akhirnya wayah ngaji yo meneng ae, soalnya kok apa ditakoni cek iso jawab, cek iso oleh duwe. Lah itu yang ngurusi Pak Alek itu. Salah satu caranya seperti itu. Jadi juga kegiatan-kegiatan masjid yang tadi saya ceritakan, sing arek biasa sobo nang masjid, saiki malih di anakno madrasah diniyah. Kami juga bercita-cita mungkin di masjid akan merencanakan ma'had tahfidz di Masjid Besar Al Azhar Duren. Ada satu lagi yang belum saya jawab tadi, masalah apa? Anak-anak rame. Anak-anak rame tadi. Cek gak rame apa ngaji, engko mari ngaji ditakoni, sing iso jawab tak wehi duwe. Nah, itu dialokasikan. Yang lain yang belum saya jawab apa? Sudah barangkali. Nah, ya. Yang lain satu lagi, nanti terakhir waktunya, kasihan yang live streaming ini mau tanggapan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rozak dari Ketua PC DMI Kecamatan Bangsal, dan kebetulan kami juga mengemban tugas di lembaga MWCNU sebagai pengurus LTM MWCNU. Ngapunten Yai, mulai awal tadi kami menyimak dari jenengan luar biasa, sehingga menjadi bekal kami ketika nanti kita pulang di rumah. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kami tanyakan. Yang pertama mengenai kegiatan dari DMI, karena DMI ini merupakan organisasi plat merah yang wilayah kerjanya itu semua masjid, tidak pandang itu NU, Muhammadiyah, LDI dan lain sebagainya. Tetapi ngapunten, di wilayah kami Kecamatan Bangsal itu ada unsur KKNY, sehingga untuk masjid selain NU untuk sementara tidak kami urusi. Mohon maaf. Seperti kemarin itu mulai 2019 sampai 2021 itu ada program dari wilayah UKIM, itu uang kehormatan masjid, yang masjid dari lain NU sementara yang saya tanyakan itu begini, tadi karena kami juga mengemban amanah untuk pembinaan takmir masjid di wilayah kecamatan kami. Untuk pembinaan yang bukan masjid NU ini gimana? Apa kita lepas, apa kita juga punya tanggung jawab untuk pembinaan? Yang kedua, kami sangat ingin sekali melaksanakan program seperti yang disampaikan tadi, ada ngaji subuh itu, tetapi bukan subuhnya, yang penting esensinya ada kegiatan rutin tiap bulan antar masjid sekecamatan. Tetapi ini mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh, kebetulan ini Ketua MWC Kecamatan Bangsal juga ikut hadir, Abah Lukman, bisa nanti kita koordinasi untuk menjemput di mana tempatnya uang tadi loh. Ya, iya. Kita sudah tahu tempatnya ternyata, tetapi menyebutnya ini ya apa ini caranya. Begitu saja Yai yang perlu kami tanyakan. Yang pertama tadi, gimana kita berkewajiban untuk pembinaan di semua masjid berkenaan dengan tugas DMI. Untuk NU ya mengikuti karena ini kegiatan DMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Jadi nun sewu, Ketua DMI Kecamatan di Kabupaten Malang ada 33 kecamatan, ketua sekretaris semuanya NU. Nah, terus mereka nggak bisa menyalahkan saya, karena ketika pilihan mesti ae sing melang NU, soalnya masjidnya sing akeh NU. Nah, ini jawaban wajar. Jadi kami nggak diskriminatif, dan itu diadakan pilihan. Ketua DMI tingkat kecamatan pun juga ada pilihan. Masih saat durunge semayanan apa-apa karena memang mayoritas. Nah, kalau di Malang juga nggak milih NU Muhammadiyah, tapi mereka dari 33 kecamatan ya kebetulan kami yang dipilih. Nah, terus tapi Muhammadiyah yo tak dadekno penasehat. LDI yo tak dadekno penasehat. Nah, sing ngurus harian kan pengurus harian. Paham maksudnya? Nah, lah sing Muhammadiyah ketua majelis tarjih Muhammadiyah itu saya panggil, Pak sampean tak dadekno penasehat. Loh, ya kok gitu, saya nggak enak penasehat. Loh, sampean nak ketua majelis tarjih, sampean nulisoe di HP kuno. Tapi gak oleh sing masalah khilafiyah. Nah,
Syarat gak oleh ngomong sing dadekno glodakan NU karo Muhammadiyah. Dia pinter nulis dan nyaman sekali, pinter nulis, walaupun banyak tulisan-tulisannya. Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, manut dan merasa tersalur, dan banyak orang yang senang dengan tulisannya. Tapi sekali lagi gak oleh sing khilafiyah. Gak oleh nyinggung NU, gak oleh nyinggung Muhammadiyah, begitu. Kemudian apalagi yang belum saya jawab tadi, apakah dibina? Iya. Jadi misalnya uang kehormatan imam, saya beritahukan kepada Muhammadiyah takwai, tapi didik soalnya jumlah masjid mek didik. Begitu caranya. LDI juga dikasih, Leni yang kecamatan juga dikasih. Termasuk ini pagelaran kan dikasih Pak ya, dikasih. Semua dikasih. Sekali lagi karena 95% atau 90% NU, ya tentu LDI medidik, Muhammadiyah medidik. Misalnya urusan servis speaker masjid kuwabeh dilayani, ukim kuwabeh dilayani. Kan cari persamaan, jangan cari perbedaan. Contoh, saya kan seringkali diundang di forum masjid LDI, di Musda LDI saya juga diundang, juga disangoni. Soalnya dadi narasumber. Artinya gini, wahai orang LDI, masjid sampean harus terbuka untuk umum. Gak oleh masjid sampean kok dipel, kami datang ke situ. Saya bilang begitu berani dan gak apa-apa. Gak apa-apa karena makanya jari konco-konco NU, Pak Bawe iki nyene penasehati LDI jadi. Saya jawab gini, loh urusan menyesatkan bukan urusan DMI, itu urusannya MUI. Lek sampean ngarani. Ya, jadi urusan MUI itu. Nah, begitu. Jadi pembinaan hadir. Tapi kalau pembinaan yang kira-kira banyak lebih ke NU-nya ya khusus di forum LTM. Gitu. Barangkali cukup? Satu lagi. Oh, cukup saja. Satu lagi. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pertanyaannya singkat dan jawabannya juga insya Allah singkat. Terkait dengan kajian atau pengajian di Al-Azhar. Entah itu kajian kitab, entah itu tematik atau yang lain, apakah ada semacam kurikulumnya? Kalau sudah khatam kitab tertentu, kemudian pindah ke kitab yang lain, apakah dimulai dengan kitab yang kecil-kecil atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ngaji tafsir Jalalain ini, beliau Yai Ramadan Khotib, tamat balik mana? Ada yang ngaji apa? Gus Habib itu apa ngajinya? Gus Habibullah. Nama kitabnya Qomi Utuyan. Itu beliau juga tim Basul Masail Kabupaten Malang. Ada lagi Gus Hamim. Gus Hamim ngaji apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu langsung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah pengurus Aswaja Center Kabupaten Malang, juga pengurus LBM PWNU Jawa Timur. Wis pokoke Al Azharis ONU tenan ya pokoke. Asli NU. Ahad pagi ngaji kitab Bidayah. Kemudian tema khutbahnya itu juga ada tema-tema ke-NU-an. Makanya dulu ada pengurus yang ketoke gak pate NU ya gak di SK oleh pembina. Ya. Apa? Tema khutbah ben tahun ganti. Lek khutbah gak pate penak nanti dilongi. Soalnya apa disangoni ada bisarohnya. Dan itu boleh karo fikih masjid dibolehkan. Ya semakin singkat semakin nyaman, singkat padat bermutu khutbahnya. Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kita beri aplaus untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum doa dilantunkan, ada sedikit cindera mata yang disampaikan oleh Bapak Ketua PD DMI Kabupaten Malang kepada PD DMI Kabupaten Mojokerto berupa buku fikih, insya Allah, fikih dan manajemen masjid. Sana, Mas. Ya, iya. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dilanjut pemberian cindera mata dari PD DMI Mojokerto kepada PD DMI Kabupaten Malang. Monggo dipersilakan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Monggo Bapak Takmir, Ustadz Maftuhin. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo pengurus PD, monggo Yai Ramadan, monggo apa, dan pengurus takmir, pengurus yayasan, silakan untuk foto bersama sebelum nanti ditutup dengan doa. Monggo Pak. Monggo juru foto cabut.
Satu, dua, ya. Sampun? Nah, monggo gantian ibu-ibu. Ya. Monggo sama ibu-ibu. Ibu-ibu peranan wanita.